Ki Imad kan mengatakan bahwa Mbah Hashim itu tidak punya guru dari kalangan Bani Alawi, sebuah kabilah asal Hadramaut yang di Indonesia itu dipanggil dengan panggilan Habib. Tiga nama yang beredar selama ini adalah Habib Husain Al-Habsyi, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, dan Habib Alwi bin Ahmad Asgaf. Dan menurut Ki Imad, seluruh nama itu adalah fabrikasi. Sumbernya cuma satu, yaitu Asad Shahab, seorang penulis sekaligus sejarawan dari kalangan Bani Alawi yang kebetulan menulis biografi Mbah Hashim pada tahun 1971. Dan Ki Imad menyebut bahwa Asad Shahab itu menulis historiografi Mbah Hashim itu tanpa referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Dia juga menekankan bahwa tidak ada satupun tulisan tangan Mbah Hashim yang menyebut ketiga nama itu sebagai gurunya. Bahkan Gus Akar Hanaf, anak dan murid langsung Mbah Hashim yang menulis biografi ayahnya pada tahun 1948, tidak mencantumkan satupun nama Bani Alawi. Jika kalian baru nonton Pamenjang Kantor, sebenarnya saya tuh sudah membongkar klaim ini untuk nama pertama di video sebelumnya. Tapi saya perlu menjelaskan kembali apa yang pernah saya temukan, karena polanya akan berulang hari ini. Mbah Hashim itu kan menulis sebuah kitab bernama Ziyadah Ta'liqat yang selesai pada tahun 1352 Hijriah, ya sekitar 1933 Masehi. Di halaman 47, dengan tangan Mbah Hashim sendiri, beliau menulis seperti ini. Al-haditsul ladzi haddatsanahu As-Sayyid Husain Al-Habsyi bi Makkah Al-Mukarramah. Hadis yang diceritakan kepadaku oleh Sayyid Husain Al-Habsyi di Mekah Al-Mukarramah. Kata haddatsanahu dalam tradisi periwayatan hadis itu punya makna teknis yang sangat spesifik, bahwa seorang periwayat duduk di hadapan gurunya, mendengar langsung dari mulutnya, dan menerima riwayat tersebut secara tatap muka. Dalam kategori periwayatan, kita mengenalnya dengan kondisi tahakkukul liqa. Ini kan bukan kutipan dari buku, ini catatan pertemuan langsung antara guru dan murid, dan ditulis oleh Mbah Hashim Asy'ari sendiri, tentang pengalamannya sendiri di Mekah. Coba sekarang perhatikan urutannya. Tahun 1933, Mbah Hashim itu sudah menulis bahwa beliau itu menerima hadis dari Habib Husain Al-Habsyi di Mekah. 15 tahun kemudian, tahun 1948, Gus Akar Hanaf menulis biografi ayahnya tanpa menyebut nama itu. Kemudian, 23 tahun setelahnya, tahun 1971, Asad Shahab menyebut Habib Husain Al-Habsyi sebagai guru Mbah Hashim. Lalu Ki Imad membaca biografi Gus Akar Hanaf dan ternyata tidak menemukan nama Husain Al-Habsyi. Dan Ki Imad akhirnya menyimpulkan kalau Asad Shahab itu cuma mengarang-arang cerita, cuma membuat-buat cerita. Tapi kan Mbah Hashim sendiri sudah menulisnya 38 tahun sebelum Asad Shahab itu menerbitkan apapun tentang Mbah Hashim sudah menulisnya. Justru pertanyaan saya itu begini, entah karena alasan apa, kenapa Gus Akar Hanaf itu tidak mencantumkan nama guru yang ayahnya sendiri itu sudah menuliskannya? Jadi pertanyaannya itu bukan dari mana Asad Shahab mendapatkan nama itu, tapi mengapa Gus Akar Hanaf itu tidak menuliskan apa yang sudah ditulis oleh ayahandanya? Di video lain kita akan mengulas hal itu, jadi jangan lupa follow dan subscribe. Saya Rumah Labas, selamat datang di Pamenjang Kantor. Jadi dari penjelasan sebelumnya, kita sudah mendapatkan bukti material, bahkan sezaman dan ditulis oleh saksi matanya langsung, yaitu Mbah Hashim Asy'ari, bahwa Habib Husain Al-Habsyi adalah guru Mbah Hashim di Mekah Al-Mukarramah. Di video ini saya akan mengulas nama yang kedua, yaitu Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Bagi yang belum tahu, tuduhan Ki Imad untuk nama ini jauh lebih brutal. Untuk nama Habib Husain Al-Habsyi, Ki Imad kan hanya bilang tidak ada buktinya. Tapi untuk Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Ki Imad bilang mustahil secara kronologis Habib Ahmad bertemu dengan Mbah Hashim, apalagi Mbah Hashim berguru kepadanya. Nah, usut punya usut, ternyata Ki Imad itu mengutip kitab Uqudul Almas karya Alwi bin Dahir Al-Haddad dan menemukan informasi bahwa Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas itu meninggalkan Mekah sekitar tahun 1279 Hijriah dan kembali ke Hadramaut. Sementara Mbah Hashim baru tiba ke Mekah pada tahun 1308 Hijriah, hampir 30 tahun kemudian. Orangnya sudah pergi, muridnya belum datang. Dan menurut Ki Imad, pertemuan keduanya itu tidak mungkin terjadi. Masalahnya, Uqudul Almas itu hanya mencatat fase dari Habib Ahmad ketika belajar di masa muda, sewaktu beliau berusia remaja. Dan Habib Ahmad itu sudah boyong mondok dari Mekah dan kembali ke Hadramaut dalam usia 21 tahun. Ini loh yang sebenarnya dikisahkan Uqudul Almas. Tapi ternyata dipakai Ki Imad untuk menafikan pertemuannya dengan Mbah Hashim. Kutipannya itu kan bicara soal fase mondok, jadi ada konteksnya.
Tapi ternyata Ki Imad memakainya untuk menafikan pertemuan itu. Perlu kawan-kawan ketahui bahwa Habib Ahmad Alatas itu kan wafat di usia 77 tahun. Jadi ada 56 tahun di sisa hidupnya yang tidak ditulis oleh Uqudul Almas. Dari sini kan kita tahu bahwa Ki Imad itu hanya mengambil satu potong informasi dari satu fase kehidupan Habib Ahmad, lalu menarik kesimpulan tentang seluruh sisa hidup seseorang, yaitu Habib Ahmad bin Hasan Alatas. Tapi kita tidak perlu berdebat soal kemungkinan di sini. Ada catatan konkret tentang apa yang dilakukan Habib Ahmad selama puluhan tahun itu. Dan yang mencatatnya bukan pengamat luar, tapi beliau sendiri yang menyampaikannya. Kronologinya begini. Di Hadramaut itu ada seorang ulama dari kalangan Bani Alawi bernama Abu Bakar Al-Atas bin Abdullah Al-Habsyi. Saya dibantu kawan saya namanya Abdullah bin Hadi Al-Atas untuk mendapatkan biografi singkatnya. Nah, akhirnya Abdullah itu mengirimkan saya sebuah kitab tarjim, judulnya itu Janul Qitaf. Pada halaman 285 ada biografi tentang nama yang tadi saya sebutkan. Habib Abu Bakar Al-Habsyi lahir pada tahun 1328 Hijriah di desa Sibi. Jadi kalau ada cabang dari Al-Habsyi yang disebut dengan Al-Habsyi As-Sibi, nisbat As-Sibi itu untuk wilayah As-Sibi ini. Habib Abu Bakar Al-Habsyi itu sewaktu remaja, mondoknya itu kan di Tarim, dan menghabiskan hidupnya untuk meneliti sekaligus mentahqiq kitab-kitab ulama terdahulu. Akhirnya beliau menetap di Makkah sampai akhirnya wafat pada tahun 1416 Hijriah. Dan di antara kitab yang dikumpulkan atau dikompilasi oleh Habib Abu Bakar adalah untayan kalam dari Habib Ahmad bin Hasan Alatas, orang yang diragukan Ki Imad sebagai guru dari Mbah Hasyim Asy'ari tadi. Judul kompilasi itu bernama Tazkirun Nas min Kalamil Habib Ahmad bin Hasan Alatas. Coba perhatikan judulnya, Min Kalamil Habib Ahmad bin Hasan Alatas. Artinya itu pengingat atau tazkirah bagi orang-orang yang pengingat itu diambil dari ucapan atau kalam Habib Ahmad bin Hasan Alatas. Pada kolofon kitab tersebut tertulis bahwa kompilasi ini selesai dikompil atau dikumpulkan pada 22 Zulqa'dah 1393 Hijriah. Dan di halaman 140 ada reportase yang mau saya ulas di video ini. Wasu'ila Sayyidi radhiyallahu an awali safarin lah ilal haramain. Dan Habib Ahmad bin Hasan Alatas itu ditanya terkait kapan perjalanan beliau untuk kali pertama ke Tanah Haram. Dan Habib Ahmad bin Hasan Alatas menjawab ada 6 kali perjalanan ke Mekah sepanjang hayat beliau. Perjalanan pertama tahun 1274 Hijriah hanya untuk berhaji. Perjalanan kedua tahun 1275 Hijriah untuk belajar tajwid Al-Quran, dan pada perjalanan inilah beliau berguru kepada Syed Ahmad Zaini Dahlan selama 5 tahun. Perjalanan ketiga tahun 1288, perjalanan keempat tahun 1298 Hijriah, perjalanan kelima tahun 1308 Hijriah. Awalnya beliau itu pengen haji, tapi nggak nyampe waktu Arafah, jadi beliau itu tertinggal waktu haji di tahun ini. Dan setelah itu beliau melakukan perjalanan ke Mesir. Dan yang terakhir perjalanan ke-6 tahun 1325 Hijriah yang beliau kerjakan pada tahun kemarin. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Jika tahun 1325 Hijriah itu disebut Habib Ahmad sebagai tahun lalu, maka percakapan atau wawancara ini terjadi pada tahun 1326 Hijriah. Ini artinya wawancara itu terjadi 64 tahun sebelum Asad Shahab menulis buku tentang Mbah Hasyim. Ya dong? Nah, di dalam wawancaranya tersebut, Habib Ahmad bin Hasan itu kan melakukan perjalanan haji kelima pada tahun 1308 Hijriah, dan peristiwa ini jatuh pada tahun yang sama dengan kedatangan Mbah Hasyim yang juga mau pergi haji. Mungkin ada pertanyaan seperti ini. Jika benar Habib Ahmad bin Hasan Alatas itu bertemu Mbah Hasyim, kenapa tidak dikisahkan di kitab tersebut? Ya karena ketika itu Mbah Hasyim pergi ke Makkah, usianya itu baru 20 tahun. Beliau bahkan belum jadi kiai, beliau masih jadi Gus Hasyim Asy'ari. Loh, kendati pun di tahun yang sama keduanya kemungkinan bertemu, tapi kan ada kemungkinan juga keduanya tidak bertemu. Justru itulah masalahnya. Jika kalian membaca kisah perjalanan Habib Ahmad untuk haji yang kedua pada tahun 1275 Hijriah yang dikisahkan oleh Habib Ahmad sendiri, beliau itu kan belajar dengan Syed Ahmad Zaini Dahlan selama 5 tahun. Saya punya beberapa surat dari Syed Ahmad Zaini Dahlan yang dikirimkan kepada Habib Ahmad. Bahkan ada yang ditulis ketika beliau itu boyong dari Mekah pada tahun 1280 Hijriah. Dan di situ nampak sekali Syed Ahmad Zaini Dahlan sangat mencintai Habib Ahmad dan memuji kepintarannya, memuji kealiman Habib Ahmad. Perlu juga kalian ketahui bahwa Syed Ahmad Zaini Dahlan itu kan guru dari Mbah Nawawi Banten dan Syekh Nakholil Bangkalan, dua ulama Nusantara yang terhubung dengan sanad keilmuan Mbah Hasyim. Pertanyaan saya begini, mungkin
Mungkinkah Gus Hashim Asy'ari yang masih berusia 20 tahun waktu itu pergi jauh-jauh ke Mekah pada tahun 1308 Hijriah, tapi mungkinkah beliau tidak beristifadah apa-apa, tidak mau belajar apa-apa kepada orang yang dipuji Said Ahmad Zaini Dahlan sebagai muridnya yang mulia? Mbah Hashim Asy'ari haji dan mendapat Arafah di tahun 1308 Hijriah. Sementara Habib Ahmad setelah mengejar musim haji, setelah mengejar Arafah, ternyata tidak mendapatkan Arafah dan tidak bisa berhaji. Ya kan tidak mungkin beliau langsung pulang atau langsung ke Mesir, kan nggak mungkin. Yang ada tentu saja kan ya istirahat dulu, umroh-umroh dulu, atau ziarah dulu kan. Dan kemungkinan besar sebagai orang alim ya mengajar juga. Dan ketika beliau mengajar, Gus Hashim Asy'ari kemungkinan besar di tahun itu adalah salah satu dari murid-murid Habib Ahmad yang beristifadah. Gugatan Ki Imad kan memang ke arah sana. Orangnya sudah pergi tapi muridnya belum datang. Tapi kan ini bukti bahwa di tahun yang sama, Gus Hashim Asy'ari dan Habib Ahmad bin Hasan berada di lokasi yang sama, yaitu di Mekah Al-Mukarramah dan di musim haji. Bedanya, Mbah Hashim haji dan Habib Ahmad tertinggal Arafah. Mau berkelit gimana? Kan yang dipersoalkan adalah tahun yang tidak match. Padahal ada tahun di mana keduanya bertemu, yaitu di Mekah Al-Mukarramah. Jadi begini posisinya sekarang. Ki Imad itu kan membangun seluruh kasusnya di atas dua argumen. Argumen pertama, tidak ada tulisan tangan Mbah Hashim yang menyebut nama guru dari Bani Alawi. Argumen ini sudah roboh. Mbah Hashim Asy'ari sendiri yang menulis bahwa Habib Husain Al-Habsyi diziyadah taklikot dengan tangan Mbah Hashim sendiri. Argumen kedua, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mustahil bertemu Mbah Hashim karena beliau sudah meninggalkan Mekah sebelum Mbah Hashim datang. Argumen ini juga roboh. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas menyampaikan sendiri bahwa beliau ada di Mekah pada tahun 1308. Tahun yang sama dengan kedatangan Mbah Hashim Asy'ari atau Gus Hashim Asy'ari. Dan perhatikan siapa yang merobohkan argumen Ki Imad. Bukan Asad Shahab, bukan penulis luar juga, bukan orang yang punya kepentingan membela nama Bani Alawi. Yang merobohkan Ki Imad adalah Mbah Hashim Asy'ari sendiri. Dan yang kedua adalah Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas sendiri. Ini kan sudah ada dua sumber primer dari tangan pelaku sejarahnya langsung. Ada satu klaim Ki Imad yang belum kita sentuh. Ki Imad itu tidak hanya bilang tidak ada bukti. Dia juga bilang bahwa satu-satunya orang yang mengaitkan nama Bani Alawi dengan Mbah Hashim adalah Asad Shahab. Dan dari video ini kalian sudah tahu, Ki Imad itu tidak hanya tidak menghormati Mbah Hashim, tapi Ki Imad itu terang benderang memfitnah Asad Shahab. Kalau sudah terbukti Asad Shahab ternyata difitnah, kalau sudah terbukti Mbah Hashim berguru dengan Habib Husain Al-Habsyi di Mekah, kalau sudah ada bukti bahwa Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas di Mekah pada tahun 1308, tahun yang sama ketika Gus Hashim Asy'ari ke Mekah, lantas apa yang tersisa untuk mempercayai Imaduddin Utsman Al-Bantani? Kalau sudah terbukti Ki Imad itu membangun seluruh kasusnya di atas ketiadaan bukti, lalu menyimpulkan bahwa ketiadaan itu berarti kepalsuan, ya maka dari sini sudah terang benderang juga cara dia memahami sejarah itu sangat dan sangat-sangat ceroboh. Dan kecerobohan ini justru dibantah oleh pelaku sejarahnya sendiri, di mana Asad Shahab terbukti benar menulis informasi itu di bukunya. Dari dua nama yang disebut Asad Shahab, ternyata sudah terverifikasi. Lantas apa alasan yang tersisa untuk menganggap nama ketiga adalah karangan dari ocehan Ki Imad? Memangnya kalian mau jadi badut Ki Imad? Share Mulabas, jangan lupa follow dan subscribe. Ini Paman Jangan Tor, sampai jumpa.